mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri dari Gunung Merapi. Dalam kisah Harimau Siluman. Naskah karya Asmadi Syafar. Dengan para pelaku Rini Utoko sebagai Lasmi, Ape Burhan sebagai Darwis, Wit Hendra sebagai Mardian, Ana Rusli sebagai Rosmina, Idris Apandi sebagai Raisman, Lia Haidir sebagai Farida, Bahar Mario sebagai Sembara, Sri Purwaningsih sebagai Mariamah, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada bagian ke-22 telah dikisahkan bahwa Dukun Salihun memberikan kepada orang tua Mardian jimat penangkal, yaitu jimat penangkal supaya tidak diganggu oleh harimau siluman. Tetapi mereka rupanya tidak tahu, justru Mardianlah sekarang yang sudah menjadi harimau siluman itu. Bahkan dia sudah pernah membunuh orang untuk diminum darahnya. Sementara itu Sembara bersitegang dengan ibunya karena dia akan pergi ke rumah Farida, sedangkan ibunya tidak menyetujuinya. Nah, saudara pendengar, marilah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini, Misteri dari Gunung Merapi, dalam kisah Harimau Siluman. Kok pagi-pagi kau sudah kemari? Aku hanya ingin jalan-jalan saja. Duduklah. Jauh juga ya? Mardian, kelihatannya kau lesu sekali. Ada apa? Ada kejadian yang tidak mengenakan perasaanmu? Tidak. Aku hanya lelah karena berjalan kaki dari sana kemari. Hah? Berjalan kaki? Jam berapa kau dari sana? Setelah subuh. Sebelum subuh. Apakah orang-orang di rumah itu sudah bangun waktu kau pergi? Belum. Belum. Jadi kau keluar rumah, tidak ada yang tahu? Ada. Istriku. Loh, kenapa kau tinggalkan istrimu pagi-pagi begini? Aku masih agak canggung tinggal di rumah mertuaku. Begitu ya. Kau tidak boleh begitu. Kau harus coba tinggal di situ. Toh tidak lama juga. Sebentar lagi kau akan kembali ke Batavia untuk meneruskan sekolahmu. Ya, hari liburku hampir habis. Apa wanita yang numpang menginap semalam sudah pergi? Wanita yang tidur di ruang tamu itu? Iya. Aku tidak pernah melihatnya. Tapi tengah malam dia sudah pergi. Tengah malam dia pergi? Maksudku, dia hilang entah mana. Iya. Tidak ada yang tahu? Tidak ada yang melihatnya pergi. Aneh. Atau ada kejadian yang aneh tadi malam di sana? Maksud ibu? Ya, maksud ibumu, apakah ada kejadian-kejadian yang tidak wajar selama wanita itu tidur di sana? Tidak. Kenapa ibu bertanya begitu? Iya, ibumu hanya khawatir saja. Bukan begitu, Lasmi? Iya, Bang. Karena aku dan ayahmu kemarin itu agak curiga. Curiga? Curiga tentang apa, Bu? Sewaktu aku dan ayahmu akan pulang kemari, kami dengar bahwa wanita itu bernama Nik Ringgi. Orang tuaku agaknya tahu persis peristiwa tadi malam. Kenapa kau diam mendengar nama itu? Bukankah nama itu sama dengan nama wanita yang datang dalam mimpimu? Betul kan? Iya, betul. Tapi... Atau hanya kebetulan saja nama mereka sama? Iya, mungkin juga. Tapi aku belum melihat wanita yang datang ke rumah Farida kemarin sore itu. Sebaiknya kau hati-hati, Nak. Tampaknya mimpimu itu bukan sekedar mimpi, tapi mimpi yang mempunyai arti. Iya. Wanita itu... aku tidak tahu. Sekarang begini ya, Nak ya. Iya, Bu. Ibu tadi malam sudah pergi ke rumah Pak Salihun.
Untuk apa, Bu? Iya, karena kelihatannya kau dalam bahaya. Apalagi wanita yang tadi malam itu sama betul namanya dengan nama orang yang datang dalam mimpimu. Maka aku dan ibumu ingin supaya kau selamat. Rupanya ayah dan ibuku sudah mencurigai siluman bernama Nik Ringgi itu. Jadi, kami sudah meminta pertolongan pada Pak Dukun itu. Apakah rahasiaku akan terbuka? Dukun itu bilang apa tentang diriku? Dia tidak bilang apa-apa, selain mengatakan bahwa kau memang dalam bahaya. Selamat aku. Jadi, kau diberinya jimat untuk dipakai di pinggangmu? Jimat? Iya, jimat penangkal gangguan para siluman dan sejenisnya. Wah, celaka. Mereka akan mengetahui apa yang terjadi pada diriku. Tunggu sebentar, Ibu ambilkan. Memang, Mardian kini ketakutan dengan adanya jimat dari Pak Salihun. Dia takut terbongkar rahasia perubahan pada dirinya. Karena kalau saja ayah dan ibunya tahu dia sebenarnya sudah menjadi siluman, maka tentulah semua orang akan tahu juga. Dan tentu orang akan menuduh atau mencurigainya dalam pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di sana beberapa waktu yang lalu. Hal itulah tentu membuat Mardian akan sangat malu. Betapa tidak, orang bersekolah tinggi, sekolah kedokteran, orang yang hanya mau bergaul dengan Belanda dan orang-orang Eropa lainnya, kini telah menjadi siluman. Ya, siluman yang membunuh orang atau ternak lalu menghisap darahnya. Orang-orang akan takut padaku. Masyarakat akan menjauhi diriku. Nasib. Kenapa kau gelisah? Kau sakit? Tidak. Aku hanya masih agak mengantuk karena bangun terlampau pagi. Nah, ini. Kau harus pakai ini. Kenapa aku takut melihat jimat itu? Kenapa kau takut melihat ibu? Kau rupanya betul-betul sakit. Tidak. Dia hanya agak mengantuk karena bangun terlampau pagi. Sebenarnya Mardian memang ketakutan melihat jimat yang dipegang oleh ibunya. Ya, jimat penangkal segala macam siluman. Dan betapa tidak, Mardian memang menjadi sangat takut. Karena dia sudah menjadi siluman yang tidak pernah diketahui oleh orang tuanya maupun masyarakat sekitarnya. Nah, jimat ini adalah untuk mencegah segala macam siluman atau setan dan sebangsanya. Iya. Jadi kau harus memakainya dengan cara kau ikatkan pada pinggangmu. Cobalah, tapi jangan terlihat oleh orang lain. Iya. Jadi memakainya itu harus di balik baju atau celanamu. Ayo, pakailah. Nanti saja. Atau kau malu memakainya di sini? Kalau begitu, pakailah di dalam kamar. Ini. Kenapa kau diam? Tidak apa-apa. Aduh. Aku hanya terkejut memegang jimat itu karena aku pikir itu ular. Ada-ada saja, membuat aku kaget. Iya. Ibu kan tahu, aku paling takut dan geli melihat ular, apalagi memegangnya. Memang begitulah. Ketika jimat itu tersentuh oleh Mardian, seluruh badannya serasa disambar kilat, sehingga dia menjerit dengan histeris. Ya, itulah tandanya bahwa Mardian sudah menjadi harimau siluman yang siap membunuh siapa saja bila rasa haus darah sedang menyerang kerongkongannya. Masa jimat begini seperti ular? Iya. Kau bagaimana, Mardian? Ini lihat, apakah seperti ular? Ibu, jangan dekat-dekat kemari. Tidak apa-apa. Ini kan ramuan yang dibungkus dengan kain. Ini lihat. Ibu, jangan dekat-dekat, Ibu. Kau aneh, Mardian.
Masa dengan benda begitu saja kau takut? Iya, di samping aku takut. Sebenarnya aku tidak suka barang-barang begitu ada di dekatku. Ayah dan ibu kan tahu bagaimana pendidikanku. Aku dididik untuk tidak lekas percaya pada hal-hal yang berbau tahayul begini. Aku belajar pada hal-hal yang bisa diterima akal, yang bisa diterima oleh pikiran yang sehat. Jadi kau tidak akan memakainya? Iya. Mungkin tidak. Atau kau taruh saja dalam kamarmu atau dalam tas belajarmu. Yang penting dia selalu di dekatmu. Tidak usahlah. Buat apa bagiku kalau barang itu mengganggu aku? Mahal aku menebusnya itu, Mardian. Ya, sudahlah. Kalau dia tidak mau. Daripada jimat itu mengganggunya. Lebih baik kau taruh saja di atas pintu masuk itu. Sebaiknya dibuang saja. Aku menjadi tidak tenang dengan benda itu ada dalam rumah ini. Itu kan untuk penjaga dirimu. Kenapa harus dibuang? Biar saja di atas pintu itu. Iya, biarlah aku taruh di atas pintu itu. Kan tidak akan mengganggumu. Nah, begitu kan aman. Tidak ada orang yang melihatnya. Kenapa pintu itu seperti membakarku? Jimat sialan. Badanku terasa dibakarnya. Mau kemana kau, Mardian? Mau pulang dulu ke rumah istriku. Loh, kenapa kau lewat pintu samping itu? Kenapa tidak lewat pintu depan ini saja, Mardian? Aku agak geli lewat pintu itu karena di atasnya ada benda aneh itu. Apa kau tidak mau minum teh hangat dulu? Tidak usah, Bu. Mungkin di sana mereka sudah menungguku untuk sarapan pagi. Aku pergi, Bu. Itu anak. Aneh betul tindak tanduknya. Dia itu sudah termakan betul pendidikan modern. Pendidikan cara Belanda. Sehingga segala hal-hal yang berbau mistik, dia tidak percaya lagi. Tapi masa sampai merasa geli atau takut? Ya, kau seperti tidak kenal saja watak anakmu. Kadang-kadang dia kan suka berlebih-lebihan kalau ingin mendapat perhatian dari kita. Lalu, bagaimana dengan jimat itu? Dia tidak mau memakainya. Ya, untuk sementara, biar saja di atas pintu itu. Siapa tahu berguna bagi kita. Farida? Ya, Bi. Itu suamimu datang. Ajaklah dia makan pagi. Mungkin dia sudah lapar. Dari mana dia sepagi ini? Mungkin pergi jalan-jalan ya. Kok aneh? Pagi-pagi dan dingin begini, dia malah pergi jalan-jalan. Alah, seperti kau ini belum tahu saja tentang menantumu itu, Raisman. Memang dia itu bagaimana? Dia itu kan berpendidikan tinggi. Jadi kalau pagi-pagi itu biasanya menghirup udara segar. Apalagi dia bersekolah dokter. Tentu dia tahu bahwa itu adalah untuk kesehatan. Selamat pagi, Tante. Dari mana kau, Mardian? Ya, selamat pagi. Aku baru saja jalan-jalan untuk menghirup udara segar. Oh, begitu. Tapi kau jalan-jalan terlalu pagi. Kata Farida, kau sudah keluar rumah sejak sebelum subuh. Iya, supaya aku bisa jalan-jalan agak jauh dari rumah. Ayo, itu sarapan sudah disiapkan oleh Farida. Iya, terima kasih. Tanpa banyak bicara, kedua pengantin baru itu menikmati sarapan pagi mereka. Yang satu berpikir tentang jimat yang menakutkan di rumahnya. Sedangkan Farida sedang membayangkan kejadian yang baru saja dialaminya tadi malam. Siang ini aku akan mengajakmu ke rumah Tuan Tony. Aku tidak mau. Terlampau jauh. Iya, untuk itu kita menginap di sana. Supaya kau tidak capek pulang pergi satu hari penuh. Abang sajalah yang pergi ke sana. Aku malas. Apalagi aku tidak biasa bergaul dengan orang Belanda. Jangan begitu. Aku sudah berjanji dengannya bahwa setelah aku menikah,
Maka istriku akan aku bawa ke sana untuk bermalam. Aku tidak mau, Bang. Aku tidak kuat untuk mendaki bukit yang menuju ke rumahnya. Kau jangan membuat aku malu. Kan kita akan bermalam, sehingga kau tidak akan lelah, betul? Ayo, bersiap-siaplah kau. Mungkin kita harus membawa beberapa baju untuk beberapa hari di sana. Aku takut. Takut? Takut kenapa? Aku takut kejadian seperti tadi malam. Aku kan hanya main-main. Abang tampaknya tadi malam tidak main-main, tapi benar-benar akan menggigit leherku. Kau tidak bisa rupanya membedakan main-main dengan sungguh-sungguh. Tapi abang tadi malam tampaknya sungguh-sungguh. Apalagi sewaktu abang membuka mulut untuk menggigit leherku. Tiba-tiba saja ada 2 taring yang keluar dari sela-sela gigi atasmu. Kau terlampau mengada-ada. Itulah, tidak baik jadi orang penakut. Sehingga semuanya tampak menyeramkan. Bang Mardian benar-benar menyeramkan tadi malam. Matamu merah memandangku. Sudahlah, cepat bereskan apa-apa yang perlu kita bawa ke sana. Tapi janji ya, aku tidak mau ditakut-takuti lagi seperti tadi malam. Iya. Apa kau belum percaya padaku? Percaya, tapi kalau abang menakut-nakuti aku nanti, maka aku akan minta pulang malam itu juga. Kau seperti anak kecil saja. Pokoknya begitu, itu keputusanku. Baik, Nona Manis. Jangan takut. Siapa sih yang tidak mau mengantarkanmu? Aku rela berkorban demi istri yang cantik begini. Tadi malam itu dia tampaknya tidak main-main. Apakah suamiku ini punya penyakit aneh? Ya, mungkin juga. Sejak aku jadi istrinya, aku tidak pernah disentuhnya. Kalau terjadi lagi seperti tadi malam, aku pasti pingsan. Dari mana kau, Bara? Dari sawah, Bu. Dari sawah? Iya. Sejak malam tadi? Dan baru pulang tengah hari begini? Betul, Bu. Kau jangan bohong. Ibu melihatmu keluar dari jendela tadi malam. Dan ketika akan aku panggil, kau sudah hilang di gelap malam. Masa harus ibu berteriak-teriak memanggilmu tengah malam begitu? Kan nanti orang-orang jadi kaget. Iya. Aku memang keluar lewat jendela, Bu. Nah, terpaksa aku kunci jendela itu. Dan aku menunggumu sampai sekarang tanpa tidur barang sekejap pun. Kau pergi juga rupanya ke rumah perempuan itu. Aku hanya mengawasi rumahnya dari jauh. Lalu, buat apa kau mengawasi rumahnya? Apa yang bisa kau lihat? Aku telah melihat bahaya yang memang sedang mengancamnya. Jiwanya sedang dalam intayan maut, Bu. Maut bagaimana? Tampaknya Farida sedang diintai oleh siluman. Apa? Siluman? Siluman apa? Mungkin harimau siluman. Harimau siluman? Ya. Apakah kau tidak minta bantuan Datuk Panglima Kumbang? Sudah. Tapi tampaknya ini bukan orang-orang Datuk Panglima Kumbang, Bu. Bahkan orang-orang Datuk Panglima Kumbang juga sedang mengintai harimau siluman yang satu ini. Kasihan juga nasib anak itu. Selalu diintai oleh segala macam siluman. Apa salah orang tuanya dulu? Kalau Ibu izinkan, aku akan mencoba melindunginya dari bahaya ini. Ya, terserah kamulah. Yang penting, jangan membuat malu kita lagi. Kejadian-kejadian yang sangat mengerikan kembali mengintai Farida tanpa semua orang tahu kecuali Sembara dan ibunya. Ya, bahaya itu memang sedang mengintai wanita yang baru saja menjadi pengantin. Bahaya yang sewaktu-waktu bisa ditimbulkan oleh suaminya yang boleh dibilang sudah menjadi separuh manusia dan separuh harimau siluman itu. Mardian pun tidak tahu bahwa Datuk Panglima Kumbang selalu mengikutinya untuk membalas dendam dengan mengirimkan harimau jadi-jadian yang bernama Ni Ringgi itu. Sementara itu, Dukun Salihun pun sudah siap untuk memukul dengan ilmunya siapa saja yang mencoba mencelakai Mardian. Nah, saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.